Sobat STB. Pada video kali ini saya akan bahas tentang ciri-ciri lovebird siap lomba dan PHP di rumah. Simak terus. Sebelumnya, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel ini sampai sekarang. Dan di video kali ini sudah saya sebutkan di awal. Dan sebelumnya jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Serta ingat, di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya memberikan sedikit informasi atau ilmu yang kami ketahui dalam merawat lovebird. Oke, langsung saja pada inti video kali ini, yaitu ciri-ciri lovebird siap menggantang dan PHP di rumah. Sebelumnya yang saya bahas adalah lovebird yang PHP di rumah. Contohnya yaitu lovebird yang saya sendiri yang tadi di video pertama saya godain. Itu lovebird kan bebek, setelah itu mau ngekek. Oke, ngekek mungkin gacor di rumah. Gacor ya, gacor. Tapi sebenarnya ternyata lovebird itu mabung. Jadi saat perawatan lovebird mabung ya seperti itu. Ada yang diam, ada yang gacor, dan ada yang cuma OB saja. Kalau salah satu contoh lovebird saya itu biasanya durasi kan 1 menit up. Dan sekarang di rumah cuman paling 10 detik, 15 detik, pendek-pendek cuman gacor. Efek gacor itu memang saya lagi treatment pakan. Nanti kalau sukses bisa saya share di video selanjutnya, karena kemarin hari Kamis kemarin saya gantang masih nominasi ya, bukan 3 besar, mungkin karena memang kondisi lagi tidak fit. Apabila Anda melihat mendetail ya, itu posisi bulu sayap keduanya dan juga bulu ekor itu jatuh. Jadi apabila lovebird itu dilepas gitu aja kan nggak bisa terbang. Jadi salah satu contoh lovebird yang PHP di rumah yaitu lovebird gacor. Pada saat itu juga apabila kita tidak detail ternyata lovebird tersebut yaitu mabung. Jadi Anda harus jeli ya. Efeknya seperti apa? Lovebird digantang banyak nakal, banyak juga cuma ngedidis. Dan efek dari kalau saya alami kemarin yaitu lovebird kerja di awal saja, setelah itu lovebird ngedidis sampai akhir, alhasil dapat nominasi. Serta PHP yang kedua yaitu mental. Oke, mental setelah kita track 1-2 burung di rumah ternyata mau keluar durasi, keluar factor dan enak. Namun setelah digantang apa yang terjadi? Lovebird kita mungkin naik turun, mungkin ngering, dan ternyata lovebird itu kurang mental. Jadi mungkin lovebird sudah materi tapi mental kan belum. Mungkin karena situasi lomba lovebird banyak, serta mungkin kericuan ya, karena lovebird biasanya tepuk tangan, ada yang teriak-teriak. Jadi lovebird belum terbiasa dengan itu. Yang kedua, faktor pemilik sendiri yang tidak tahu ciri-ciri lovebird siap digantang atau tidak. Jadi di sini saya akan menjelaskan tanda-tanda lovebird siap gantang serta cara melatihnya. Untuk ciri-ciri yang lovebird yang siap lomba yaitu lovebird akan ngekek semaksimal durasinya, mungkin ya 30 detik, bisa 1 menit, itu dengan durasi yang sering. Jadi istilahnya sering bunyi, mungkin dari pagi sampai sore itu bunyi terus. Setelah itu bisa kita pastikan lovebird akan siap kita latih untuk lomba. Setelah itu kita treatment, jangan langsung digantang. Jadi lovebird kita simulasikan lomba. Jadi jarak antara lovebird kita tempel, istilahnya di rumah dulu lah. Di rumah kita tempel dengan lovebird mungkin ya 5 ekor atau bisa lebih, atau kalau tidak punya lovebird banyak kita coba ajak teman-teman untuk nempel istilahnya. Kita coba
dengan simulasi persis jarak antar gantangan dan juga settingannya. Jadi sebelum lomba kita coba-cobalah, istilahnya kita kasih EF, kita semprot atau kita kita simulasikan dulu. Kalau setelah itu lobet ternyata kita gacor, istilahnya sesuai dengan harapan kita, lobet sering bunyi. Stepnya yang ketiga yaitu lobet kita terapi di keramaian. Jadi ciri-cirinya lobet siap itu lobet yang mau ngekek di keramaian dengan lobet-lobet yang lain. Contoh ya, kita ambil salah satu contoh, kita bawa lobet di gantangan, kita taruh aja di pinggir. Apabila lobet nembak-nembak dengan cara rajin, berarti mungkin setelah beberapa hari kemudian baru kita gantang. Jadi jangan langsung lobet kita beli langsung digantang. Mungkin ada step-stepnya untuk lobet yang akan kita jadikan gaco. Oke, sekarang kita gantang ya. Kita gantang. Kalau langsung jalan ya alhamdulillah, berarti seperti itu settingannya. Dan apabila ternyata tidak jalan atau ya istilahnya belum mau kerja, itu ada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu lobet mental. Jadi mentalnya belum tertata. Yang kedua, belum temu settingan yang pas untuk lobet kita. Yang ketiga, kita belum tahu karakter lobet kita sendiri. Dan yang keempat yaitu mungkin kalah mental dengan lobet-lobet yang sudah mapan di sekitar gantangan. Jadi seperti apa? Kita harus punya jadwal untuk melatih lobet kita yang sekiranya sudah materi dengan ciri-ciri yang sebagai berikut yang sudah saya sampaikan tadi. Dan untuk saya pribadi, ciri-ciri lobet yang sekiranya saya bisa bilang mau kerja lah istilahnya di lapangan dengan seperti biasanya, yaitu lobet apabila kita mau berangkat, kita cek dulu. Sebelum berangkat kan kita pasti buang air minum serta kita bersihkan sangkar. Coba kita godain dulu. Kita godain. Seperti apa birahi dan emosi lobet tersebut. Apakah lobet tersebut apabila sudah mapan ya seperti hari-hari sebelumnya. Namun apabila lobet itu bahan, pastikan saja lobet apabila kita godain atau kita godain pakai suara kita atau suara pancingan lobet itu mau bunyi atau mau fighter, berarti itu salah satu tanda lobet yang siap gantang. Dan apabila kita godain seperti lobet saya di awal ternyata bebek walaupun mau ngekek, tapi kan durasinya cuman 10 detik, walaupun gacor itu tidak akan maksimal lah, hanya menambah lobet kita malah rusak. Jadi seperti itu ciri-ciri atau lobet, cara step by step dalam merawat lobet atau menyeting lobet lah awal-awal agar mau kerja di lapangan. Jadi jangan langsung kita gantang gitu saja karena hanya akan merusak mental lobet menurut saya pribadi. Apabila kita pengen instan ya kita pantau lapangan, kita beli yang lobet yang sudah mapan dengan harga ya yang pastinya lebih lumayan. Seperti itu. Dan mungkin seperti itulah sharing saya di video kali ini. Semoga Anda paham dan mengerti apa yang saya sampaikan. Kalau belum jelas bisa Anda tulis di kolom komentar seperti apa pertanyaan Anda, dan insya Allah bisa saya jawab sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Dan apabila tidak bisa menjawab, kita tunggu saja suhu-suhu yang mungkin melihat video kali ini dan mau mengasih tipsnya untuk di kolom komentar. Akhir video kali ini semoga bermanfaat dan salam kicau.